Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pencatatan kewajiban. Dengan saya, Natasha Dwi Mariana Putri, nomor absen 13. Saya Naila Lituhayu Suseno, nomor absen 8. Saya Nika Tri Andini, nomor absen 19. Saya Nora Isnandar, nomor absen 22. Saya Novita Priliasari, nomor absen 25. Saya Melisa Anggraini, nomor absen 1. Pengertian kewajiban sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 9 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Kewajiban pemerintah dapat terjadi karena adanya keterikatan pegawai yang bekerja kepada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat luas, atau kewajiban dengan penyelesaian jasa lainnya. Klasifikasi kewajiban. Klasifikasi kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dapat membayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang pada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar untuk tahun pelaporan selanjutnya. Selanjutnya, berikut penerapan nilai keuangan untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan sesuai dengan yang telah dijelaskan pada PSAP nomor 9 paragraf 35 sampai 55. Yang pertama, ada utang pihak ketiga. Pada saat pemerintah mendapatkan hak atas suatu barang, termasuk barang yang masih dalam perjalanan tetapi telah diakui sebagai haknya, maka pemerintah harus mengakui kewajiban sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan untuk barang tersebut. Yang kedua, ada utang transfer. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas yang lain sebagai akibat dari ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, ada utang bunga. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar dengan biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayarkan. Utang bunga yang dimaksud ini adalah utang pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang keempat, utang perhitungan pihak ketiga. Pada akhir periode pelaporan, saldo pemungutan atau pemotongan berupa perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak yang lain harus dicatat pada laporan keuangan sesuai dengan jumlah yang masih harus disetorkan. Selanjutnya adalah bagian lancar utang jangka panjang. Nilai nominal yang akan dimasukkan ke dalam laporan keuangan adalah jumlah yang akan jatuh tempo pada 12 bulan setelah tanggal pencatatan. Selanjutnya, kewajiban lancar lainnya. Kewajiban lancar lainnya adalah kewajiban yang tidak termasuk ke dalam kategori kewajiban yang ada, termasuk biaya yang harus dikeluarkan pada saat laporan keuangan disusun. Utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan. Nilai nominal utang pemerintah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah
Kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai dengan kontrak perjanjian. Yang terakhir adalah utang pemerintah yang bisa diperjualbelikan. Nilai sekuritas utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan harus senilai dengan nilai pari dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang ada. Sekuritas yang dijual dengan diskonto akan bertambah nilainya seiring dengan periode penjualan, sedangkan sekuritas yang dijual dengan nilai premi akan berkurang. Yang selanjutnya ialah klasifikasi kewajiban jangka pendek. Yang pertama, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, yang terdiri dari utang taspen, utang iuran jaminan kesehatan, utang PPh pusat, utang PPN pusat, utang taperum, utang iuran wajib pegawai, utang jaminan, dan utang perhitungan pihak ketiga lainnya. Yang kedua ialah utang bunga, yang terdiri dari utang bunga kepada pemerintah pusat, utang bunga kepada pemerintah daerah lainnya, utang bunga kepada BUMN atau BUMD, utang bunga kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank, utang bunga dalam negeri lainnya, dan utang bunga luar negeri. Yang ketiga ialah bagian lancar utang jangka panjang, yang terdiri dari bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan, bagian lancar utang lembaga keuangan bukan bank, bagian lancar utang pemerintah pusat, bagian lancar utang pemerintah provinsi lainnya, bagian lancar utang pemerintah kabupaten atau kota. Yang keempat ialah pendapatan diterima di muka, yang terdiri dari setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemda dari pihak ketiga, uang muka lelang penjualan aset daerah, dan pendapatan diterima di muka lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu utang belanja. Utang belanja terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, utang belanja pegawai. Yang kedua, utang belanja barang dan jasa. Yang ketiga, utang belanja modal. Yang keempat, utang belanja subsidi. Yang kelima, utang transfer pemerintah daerah lainnya. Dan yang keenam, utang belanja lain-lain. Selanjutnya yang keenam yaitu utang jangka pendek lainnya. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari 5 bagian, yaitu utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah, utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka panjang terdiri dari 2 bagian, yaitu utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. Yang pertama yaitu utang dalam negeri. Utang dalam negeri terdiri dari 6 bagian, yaitu utang dalam negeri sektor perbankan, utang dari lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri obligasi, utang pemerintah pusat, utang pemerintah daerah lainnya, utang dalam negeri lainnya. Yang selanjutnya yaitu utang jangka panjang lainnya. Utang jangka panjang lainnya hanya terdiri dari 1 bagian saja, yaitu utang jangka panjang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.